Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jilan Al-Hafiz, NIM D4002100074, kelas B. Kali ini akan mempresentasikan aplikasi peminjaman buku sederhana. Aplikasi peminjaman buku sederhana adalah sebuah program yang dimana hanya dapat dilakukan atau dijalankan oleh seorang admin perpustakaan itu sendiri. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu pertama, daftar buku atau buku-buku yang ada di dalam perpustakaan atau yang dapat dipinjam di dalam perpustakaan tersebut. Kedua, ada pinjam buku. Adalah fitur di mana tempat kita untuk meminjam buku, admin akan menginput kode yang kita inginkan dipinjam. Kode buku yang ingin kita pinjam, nama peminjam, tanggal meminjam bukunya. Terus ketiga ada kembalikan buku, ialah menu untuk mengembalikan buku yang sudah kita pinjam. Yang keempat ada daftar peminjam untuk melihat status peminjamnya, siapa saja yang meminjam bukunya, buku apa yang dipinjam, tanggal peminjamnya kapan, dan tanggal pengembaliannya kapan. Yang kelima ada fitur selesai, yaitu menu untuk keluar dari aplikasi program itu sendiri. Lanjut ke lanjut ke flowchartnya. Di sini ada flowchart utamanya, kita bahas flowchart utamanya saja. Di sini kita menentukan struk buku. Struk buku bervariabel data buku berarray 10. Di sini ada struk pinjam buku, pinbook berarray 10 sama semua. Di sini untuk menyiapkan struk-struknya dan integer yang akan digunakan. Di sini ada integer pilihan. Nah, di program utamanya itu di menu utamanya itu ada menu daftar buku. Yang pertama ada daftar pinjam, daftar kembali, ada kembalikan buku, dan daftar peminjaman 5 ada selesai. Nah, jika kita memilih satu, maka dia akan menuju ke daftar buku dan menu data buku, yaitu ini. Bisa lihat sendiri daftar buku. Sini ada menu data bukunya, dia akan menuju ke data menu. Nah, jika kita memilih dua, dia akan menuju ke menu pinjam. Nah, di menu pinjam ini digunakan untuk meminjam buku ya. Yang ketiga ada kembalikan buku. Di sini kalau kita memilih 3, dia akan menuju ke daftar peminjam dan kembalikan buku. Ini daftar peminjam untuk melihat siapa saja yang meminjamnya. Ini ada kembalikan buku ya. Nah, ini ada kembalikan buku. Lanjut. Di sini ada 4, yaitu daftar peminjam atau menu data buku. Data di sini digunakan untuk melihat siapa saja peminjamnya. Sama kayak tadi, daftar peminjam dan menu data buku. Mana menu data? Ini. Void menu data pinjam. Oke, lanjut. Yang kelima ada selesai, yaitu untuk keluar dari program itu sendiri. Jika kita memilih tidak sesuai dari 1 sampai 5, maka dia akan menuju ke inline atau kembali ke program utamanya itu tersendiri. Selanjutnya kita akan membahas pemrogramannya ya, kode script. Nah, di script pemrograman ini banyak fungsi-fungsi yang saya gunakan. Nah, ada struk buku, di dalamnya terdapat beberapa tipe data buku. Ada struk pinjam buku, struk tanggal, struk kembalikan buku. Nah, ini untuk variabel bukunya. Misalnya struk buku ini kan yang tadi ya, struk buku dengan variabel data buku berarray 10. Sama juga struk pinjam buku dengan variabel pinbook berarray 10. Ini digunakan nanti untuk di dalam array-nya itu. Jadi kita nggak pakai angka ya, makanya variabel. Ini adalah menu utamanya. Di menu utama ini, misalnya kita di sini kan daftar buku, sama yang seperti tadi di flowchart tadi. Ini kan daftar buku, menu data misalnya milih satu, dia akan menuju ke daftar buku dan menu data buku. Ini daftar buku. Ini untuk daftar bukunya. Di sini ada buku-buku. Di sini untuk memanggil ini fungsi buku-buku ini.
untuk menginputkan judulnya, jenis bukunya apa, genrenya apa, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, kode bukunya. Setelah semuanya dipanggil, maka dia akan akan ditampilkan di sini ya, ditampilkan kodenya, judulnya. Dan di sini ada menu data buku. Di menu data buku ini sebenarnya menu tambahan doang. Jadi misalnya kita tekan enter, dia akan kembali ke main atau ke program utama atau kembali ke sini. Nah, di selanjutnya ada menu pinjam. Jika kita pilih 2, dia akan menuju ke menu pinjam. Sini ada menu pinjam. Di menu pinjam ini di sini ada daftar buku lagi, sama dia akan menampilkan daftar buku yang ada di perpustakaannya tersebut. Ini ada denda, ada keterangannya, misalnya maksimal peminjaman buku 1 minggu, jika melebihi maka akan terkena denda. Dendanya itu per hari 1.000 ya. Bisa di sini ada pilihan lagi, ada submenu, ada pinjam dan kembali ke menu sebelumnya. Jika kita pilih 1, dia akan menuju ke pinjam. Nah, ini ada pinjam. Di sini digunakan untuk meminjam bukunya. Dia ada menampilkan daftar buku dan variabel PB. Jadi setiap ada peminjam, variabel PB ini akan bertambah ya nilainya. Jadi bertambah 1. Nah, di pinjam buku ini kita disuruh memasukkan kode buku yang ingin kita pinjam. Dan kode nanti dia akan terinput ke sini, ke variabel ini. Masukkan nama peminjam, sama di sini akan terinput di sini. Jika kode buku lebih dari jumlah buku, maka dia akan mengambilkan kode buku tidak ditemukan atau ya, tidak ada gitu kan. Dan akan kembali ke pinjam lagi, akan kembali ke sini lagi. Nah, jika kode buku kurang dari sama dengan jumlah buku, maka dia akan mengambilkan buku yang akan kita pinjam, akan menyebutkan buku yang kita pinjam itu buku apa gitu. Dia akan langsung habis itu dia akan menuju ke tanggal peminjaman dan struk peminjaman. Di sini kita disuruh memasukkan tanggal peminjamannya. Tanggal peminjamannya kapan? Tanggal harinya, bulannya, tahunnya. Ada struk peminjaman ya. Di struk peminjaman ini digunakan untuk akan menampilkan namanya siapa, kode bukunya berapa, judulnya, dan tanggal peminjamannya. Nah, jadi setiap struk buku yang tercetak, maka variabel peminjam ini akan bertambah 1 dan akan kembali lagi ke menu pinjam. Nah, akan kembali ke sini lagi ya, menu pinjam. Selanjutnya kita bahas selanjutnya biar gak habis waktu. Di sini ada kembalikan buku. Dimilih 3, kembalikan buku. Di kembalikan buku ini ada daftar pinjam dan kembalikan buku. Nah, di daftar pinjam nanti saja bahasnya. Di sini ada kita kembalikan buku dulu, bahas kembalikan buku. Di kembalikan buku ini ada menu pengembalian buku ya. Masukkan nomor urut pengembaliannya. Jadi nanti ada di daftar buku itu nanti ada nomor urutnya dari 1, 2, 3. Ini masalah nomor urutnya 1, masukkan nomor 1, kode nama peminjamnya siapa, kode bukunya berapa. Jika nama yang kita input ini, nama ini salah, jika nama ini tidak sesuai dengan nama peminjamnya, maka dia akan menampilkan nama peminjam salah. Tapi jika benar dia akan melanjut ke sini ya, ke if ini. Jika kode buku yang kita jika kode buku yang kita inputkan di sini salah, tidak sesuai dengan kode buku yang kita pinjam, maka dia akan menampilkan nama peminjam tidak sesuai dengan kode buku yang dipinjam. Nah, tapi jika semua ini true, maka kita disuruh untuk menginput tanggal pengembaliannya, bulan pengembaliannya, tahun pengembaliannya. Nah, di sini ada struk pengembaliannya. Nanti akan muncul struk pengembaliannya, yaitu di struk pengembalian ini terdapat nama peminjam, buku yang dipinjam, kode buku, tanggal peminjam, dan tanggal pengembaliannya. Nah, jika habis ini, setelah struk ini tercetak, sebelum itu dia akan ke denda dulu ya.
menuju ke denda sini. Di denda ini dia akan melihat apakah kita melebihi dari batas waktu dalam peminjaman buku tersebut atau tidak. Nah, di sini ada INT lama untuk menghitung seberapa lama kita meminjam buku. INT lambat jika lama kurang dari dikurang 7. Nah, di sini misalnya jika lama lebih dari 7, maka denda yaitu variabel lambat dikali 1000. Nanti akan menampilkan denda sebanyak berapa dan akan kembali ke menu utama. Nah, ini untuk menghitung jatuh tempo ya, atau sesuai atau tepat waktu. Kalau tepat waktu dia akan menampilkan terima kasih telah menggunakan buku tepat waktu. Oke, selanjutnya ada daftar peminjam dan menu data pinjam. Daftar peminjam ini untuk menampilkan status peminjam bukunya siapa saja, nomor urutnya. Di sini ya nomor urutnya. Ada nama peminjam siapa, kode bukunya berapa, judulnya, tanggal peminjamannya, dan tanggal pengembaliannya. Di sini akan terinput semua. Dan di sini ada menu data buku. Di menu data buku ini untuk melihat submenu tambahan. Misalnya kita pilih satu untuk ke menu pinjam untuk minjam buku. Di sini ada 2 untuk kembali buku, kembalikan buku. 3 untuk kembali ke menu admin. Kita bahas hasilnya. Nah, di hasilnya ini misalnya kita lihat daftar bukunya. Nah, di daftar bukunya ini semuanya ada ya sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi di strcp, yaitu di buku-buku itu. Tekan enter untuk kembali. 2 pinjam. Ini kita minjam buku. Di sini akan menunjukkan daftar buku, sel 1 untuk meminjam. Masukkan kode buku yang ini kita pinjam, kode bukunya. Misalnya kita pilih kode 4. Nama pinjamnya Jilan. Buku yang akan dipinjam definition sama sesuai. Terus tanggal peminjamannya tanggal 12. Ini asal aja ya. Biar cukup waktunya. Kembali buku. Tadi lupa dibahas, tadi struknya kan udah tercetak ya sesuai dengan apa yang kita pinjam. Tanggal juga udah sesuai. Nah, di sini kita part dulu. Tuh sudah ada ya daftar peminjamnya, statusnya. Misalnya ini nomor 1, jilat, kode bukunya 4, judul bukunya different dimension, tanggal pinjam. Di sini kan kita belum mengembalikan bukunya, jadi masih 0 ya. Kalau belum mengembalikan buku, kita kembalikan buku. Nah, dikembalikan buku ini disuruh memasukkan nomor urutnya. Nomor urut itu yang mana? Yang ini, nomor urut 1. Nama peminjam Jilan. Oh ya, sebelumnya misalnya kita salah nama peminjamnya. Pada bukunya 4. Dia akan menampilkan nama peminjam salah soalnya tidak sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan nama peminjamnya. Nomor 1, nama Jilan. Nah, karena nama peminjamnya sesuai, tetapi kode buku tidak sesuai. Tadi kan kode buku 4. Jadi kita kode buku 6. Nama peminjam tidak sesuai dengan kode buku yang dipinjam. Tekan enter untuk kembali. Nomor 1, nama Jilan. Nomor 4. Nah, di sini suruh memasukkan tanggal pengembaliannya. Misalnya tanggal pengembaliannya 20. Tanggal kembalinya bulannya 2021. Nah, di sini akan struk pengembaliannya, namanya Jilan, buku yang dipinjam different dimension, kode buku 4, tanggal peminjam. Nah, di sini denda sebanyak 1000 ya. Karena melebihi dari 7 hari ya. Batas peminjaman buku itu tersendiri. Di sini kita 4 daftar pinjamnya. Nah, di sini sudah tampil tanggal pengembaliannya. Kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf terburu-buru karena cuma disuruh 5 menit doang. Kurang lebih sekian dari saya. Kurang lebih mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.